Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa KIK Angkatan 25B yang telah hadir pada mata kuliah Masalah Sosial dan Isu Kriminologi. Selamat datang pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah ini. Baik, saya akan membahas sedikit terkait patologi sosial yang berdampak pada kejahatan di masyarakat. Karena adanya maladjustment, salah adaptasi baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat sosial menimbulkan kesengsaraan dan kriminalitas. Kemudian social maladjustment dapat ditafsirkan sebagai akibat dari culture lag, ketinggalan budaya, dan kepincangan sosial bertalian erat dengan disorganisasi sosial yang mencirikan kehidupan di mana baik masyarakat yang hadir di suatu tempat itu dalam hal ini diharapkan tidak adanya salah adaptasi dalam perkembangan dari masyarakat dari masyarakat desa ke urban, rural ke urban. Ya, di mana terjadi ketimpangan sosial, kemudian ketinggalan budaya serta proses salah adaptasi. Kemudian teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial di mana struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan berdampak pada keteraturan masyarakat dan sebaliknya menimbulkan kejahatan. Perkembangan kontrol sosial dipengaruhi personal kontrol dan eksternal kontrol, bahwa kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya. Teori kontrol sosial dikembangkan oleh Travis Hirschi tahun 1969 dengan social bond. Dia lebih kepada social bond terkait soal unsur-unsur sosial, di mana ada 4 hal yang terkait soal unsur sosial. Di situ disebutkan bahwa attachment sebagai keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga dapat mencegah dan menghambat seseorang melakukan kejahatan. Jadi keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga dapat mencegah, menghambat seorang melakukan kejahatan. Involvement, frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan. Komitmen suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain pendidikan, reputasi baik dalam masyarakat, kemajuan ekonomi seseorang. Belief mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat sehingga menyebabkan seseorang menghargai norma dan aturan. Adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Jadi unsur-unsur social bond inilah yang dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan atau sebagai kontrol sosial di masyarakat agar tidak terjadinya suatu kejahatan. Kemudian ada teori labeling, di mana dua bagian teori labeling itu menyebutkan persoalan tentang seseorang diberi label sebagai reaksi masyarakat atau efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku sehingga mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan karena cap atau label menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikan, dan kemudian seterusnya cap label melekat diri dari orang itu sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya cap label padanya oleh si pengamat. Jadi persoalan label ini bisa merupakan reaksi masyarakat atau efek label terhadap penyimpangan tingkah laku seseorang. Kemudian ada asumsi dasar teori labeling menurut Scruggs tahun 1971 menyebutkan tidak ada satu perbuatan terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal. Kemudian rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar undang-undang, melainkan karena ditetapkan demikian oleh penguasa. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berhubungan dengan berbuat baik dan tidak baik, kelompok kriminal dan non-kriminal. Jadi ada dibagi antara kelompok baik, kelompok tidak baik, atau kelompok kriminal dengan non-kriminal. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku atau penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya. Kemudian usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan. Setiap peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas dan memperhatikan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dan citra kemudian subkultural dari seseorang. Prinsip-prinsip paradigma terhadap suatu kejahatan di mana tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab akibat. Hubungan sebab akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metode-metode yang bersifat ilmiah. Penjahat mewakili suatu hubungan sebab akibat yang unik. Jika hubungan sebab akibat dapat diketahui dengan metode ilmiah, maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat dapat dibina. Jadi ada prinsip-prinsip paradigma dalam membangun bagaimana menghadapi kejahatan itu sendiri. Jika hubungan sebab akibat dapat diketahui, ini penyebabnya kenapa. Metode ilmiah yang digunakan dalam meneliti tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi, dan penjahat dapat dibina dalam hal ini. Dalam upaya kalau sistemnya kita bisa melihat preemptif, preventif, dan represif. Jadi preemptif, jadi sebelum itu terjadi, preemptif pendidikan yang diberikan, sosialisasi, membangun ideologi, membangun pemahaman, pengetahuan terkait sistem yang akan membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga tercapailah suatu masyarakat yang dalam hal ini tingkah lakunya dapat diprediksi dan dapat diawasi, serta penjahat dapat dibina apabila terjadi kejahatan. Kemudian prinsip-prinsip paradigma interaksionis, di mana kejahatan bukanlah terletak pada tingkah laku, melainkan pada reaksi munculnya. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat. Seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya akan termasuk kelompok penjahat. Seseorang yang diberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi, terdapat kecenderungan bagi seseorang yang dicap sebagai penjahat akan mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat. Ini sebenarnya paradigma interaksionis ini sama dengan proses labelingnya seseorang. Jadi terdapat kecenderungan bagi seseorang yang dicap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat, seorang yang dicap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi. Jadi proses paradigma atau prinsip-prinsip misalnya suatu tempat itu dicap sebagai tempat prostitusi, ya, dicap, di label, berarti orang-orang yang berada di dalamnya adalah pelaku prostitusi. Namun bisa saja dalam hal ini kan ada anaknya, kemudian ada anggota keluarganya. Jadi prinsip-prinsip paradigma atau cap labeling yang diberikan kepada seseorang yang mau tidak mau dapat mencap dia sebagai penjahat dan akan mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat. Kemudian analisis studi kejahatan mendukung pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana tidak dapat terjadi tanpa adanya perubahan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Perubahan penilaian suatu tingkah laku dimaksud tidak terlepas dari dukungan sosial budaya di masyarakat berkembang. Paradigma studi kejahatan yang mempergunakan model konsensus akan menghasilkan pertumbuhan dan pembaharuan hukum pidana yang lebih mementingkan kelompok tertentu. Tujuan pidana dalam hal ini adalah sebagai rehabilitasi, reformasi, perlindungan masyarakat, bagaimana reaksi masyarakat terhadap tingkah laku penjahat. Itu hal yang unik sebenarnya, bukan melihat kejahatan itu sebagai sesuatu yang unik, namun bagaimana reaksi masyarakat terhadap tingkah laku penjahat dalam menghadapi
menghadapi tingkah laku penjahat yang tujuannya dalam hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perspektif hukum dan organisasi kemasyarakatan, bagaimana hubungan masyarakat mempengaruhi bentuk sifat berkembangnya pidana dan pidana yang dihasilkannya. Kemudian perkembangan waktu dan masyarakat telah mempengaruhi perkembangan kejahatan. Bukan hanya dalam hal ini waktu atau era atau zaman, tapi perkembangan sekarang ke arah teknologi, bahkan di kondisi pandemi sekarang ini perubahan-perubahan kejahatan itu berubah tergantung soal keinginan atau kesempatan dari pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan. Artinya aturan-aturan hukum itu bahkan tidak dapat mengikuti atau mengatur kejahatan itu, namun kejahatan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik dalam, ini sumber bacaannya, baik dalam pertemuan ke-12 ini, saya menugaskan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, di mana Anda ditugaskan untuk membuat laporan penelitian serta presentasi. Laporan penelitian ini dibuat dalam bentuk Word, di mana sudah saya sistematika penulisannya seperti apa sudah disampaikan, bahwa ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, kemudian daftar pustaka dalam bentuk Word. Kemudian dua kelompok setiap minggu harus mempresentasikan penelitiannya terkait apa yang sudah saya tentukan dalam tema penelitian yang nantinya akan disampaikan. Tugas laporan penelitian dan presentasi ini paling lambat dikirim pada pertemuan ke-16 di jam 21.00. Mahasiswa menuliskan sumber bacaan yang bertujuan untuk menghindari plagiat. Dalam kelompok 1 ada 3 orang, nanti Anda bisa cek siapa saja nama-namanya. Kelompok 1 ini temanya adalah penelitian terkait perkembangan dan tingginya kejahatan di masa pandemi COVID. Kemudian kelompok 2, penelitian tentang kejahatan teknologi di era perkembangan digital. Kelompok 3, meneliti kriminalitas interaksi antara penjahat dan masyarakat setempat, serta penanggulangan kejahatan. Kelompok 4, penelitian radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kelompok 5, penelitian studi kejahatan dan perkembangan hukum pidana, delik-delik di luar KUHP. Kelompok 6, tema penelitian mewujudkan negara anti korupsi. Jadi ada 6 kelompok yang saya bagi ke dalam kelas ini. Memang total mahasiswa ada 17, masing-masing kelompok 3-3, namun di kelompok 6 hanya 2 orang. Oke, sampai ketemu pada minggu ke-13, di mana kita akan mendiskusikan terkait soal perkembangan zaman, ya, sebagaimana di era sekarang, yakni era masa pandemi COVID, bagaimana tingginya tingkat kejahatan dan perkembangan kejahatan itu sendiri, apa-apa saja perkembangannya. Ya, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 dalam hal ini penelitian kejahatan teknologi di era perkembangan digital. Oke, sampai ketemu lagi, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan 13 di media Zoom, dan Anda diwajibkan untuk melakukan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Saya pamit dulu.